Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berkat di Balik Penderitaan. Mari kita akan baca firman dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 13 yang demikian bunyinya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Saudara-saudara, kita sedang hidup pada satu dunia yang penuh dengan pergumulan, ada masalah ekonomi, ada masalah pekerjaan, ada masalah hubungan satu dengan yang lain, dan juga masalah-masalah yang lain. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan kita berpikir bahwa jalan akan selalu mulus, gaji akan selalu besar, penyakit akan jauh dari kehidupan kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan kita harus sadar, tantangan masalah bisa saja menerpa, tetapi kita menghadapinya tidak seorang diri, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan dan dengan hikmat yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Allah mengizinkan penderitaan datang dalam hidup saya? Dan sayangnya ada banyak orang kemudian menganggap kalau masalah datang dalam kehidupannya, itu berarti bahwa Allah itu tidak mengasihi saya. Sebab kalau Allah mengasihi saya, Dia akan menuruti apa saja yang saya mau dan memberikan yang paling nyaman untuk diri saya. Pandangan seperti itu ternyata tidak tepat. Kalau kita lihat dari bacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Ibrani, kita akan memperhatikan paling tidak ada 3 tujuan daripada penderitaan yang kita alami. Yang pertama, penderitaan itu bertujuan untuk mengoreksi kita. Saudara, penderitaan adalah disiplin surgawi. Bapa surgawi adalah Bapa yang penuh kasih, tapi Dia harus mengoreksi anak-anaknya ketika anak-anaknya tidak taat atau melakukan kesalahan. Di ayat 6 tadi dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, Tuhan bukan hanya mengajar, kalau kita nggak taat, menghajar. Nah, istilah menghajar itu artinya melatih dengan koreksi. Dan tujuan koreksi adalah pembetulan, perbaikan, bukan hukuman. Jadi kalau ada anak kecil belajar nulis, 2 tambah 2, dia tulis sama dengan 3. Salah, dikoreksi. Maka dibetulkan, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sehingga di kemudian hari dia mempunyai hikmat dan lebih tepat di dalam membuat jawaban. Nah, jadi tujuan koreksi adalah pembetulan, perbaikan, dan bukan hukuman. Ayat 10 tadi berkata bahwa Allah menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi penghajaran adalah bukti Allah mengakui kita sebagai anaknya. Kalau orang tua menuruti terus anaknya, itu bukan garansi kasih loh saudara. Ya. Anaknya bilang, minta permen, padahal lagi batuk, dikasih. Minta es krim, padahal lagi hujan deras, dikasih. Anaknya baru 12 tahun, minta motor, dikasih, nabrak, mati. Apakah itu buktinya
ayah itu atau ibu itu mengasihi dia? Tentu tidak. Jadi memanjakan anak itu bukan pertanda kasih. Tetapi justru ketika seorang melakukan kesalahan lalu didisiplin, itu tandanya dia adalah anak yang dikasihi. Karena orang tuanya tidak ingin anak itu terus melakukan kesalahan. Wahyu 3:19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Allah menghajar kita agar hidup kita menjadi berguna, kita berarti. Misalnya, kalau ada anak kecil minta pisau, tidak akan diberikan oleh orang tuanya, bukan? Karena berbahaya. Tapi kalau dia menjadi gadis remaja yang sudah mau belajar memasak, potong kentang, potong kacang, potong bawang, pasti akan dikasih, saudara. Saya teringat satu kali ada seorang anak yang secara tidak sengaja mengambil obat tidur, dipikirnya mungkin vitamin gitu ya, dimakan atau permen, dimakan dalam jumlah cukup banyak. Sehingga akhirnya dibawa lari oleh orang tuanya ke rumah sakit. Nah, di dalam perjalanan anak itu mengantuk, mau tidur. Oh, digoncang-goncang badannya, dipukul supaya anak itu tetap nangis, tidak tertidur. Orang yang lihat mungkin bilang, kejam banget ini bapak. Anak mau tidur, anak kecapean, dipukul supaya bangun. Tapi mereka kan tidak tahu sebetulnya bahwa kalau dia tidur bahaya sekali. Sehingga disadarkan, sehingga bisa diberikan pertolongan di rumah sakit tersebut. Saudara, Bapak seringkali menggoncang-goncang, membuat kita tampaknya tidak nyaman. Supaya apa? Kita tidak jatuh terus di dalam kesalahan yang akan menyebabkan kerugian yang lebih fatal. Nah, saya percaya ini, orang Kristen yang sudah lahir baru tidak akan dihukum lagi karena dosanya. Karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak akan masuk neraka. Karena Roma 8 ayat 1 menjamin itu. Dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang percaya tidak akan dihukum oleh Kristus. Oh, kalau gitu bisa seenaknya dong berbuat dosa. Oh, tunggu dulu. Tuhan tidak akan menghukum memasukkan kita ke dalam neraka, tetapi dia akan menghajar kita. Dia adalah Bapa di dalam keluarga ilahi yang telah dia pilih. Tapi di luar keluarga dia adalah hakim yang adil. Dan hakim bisa menjatuhkan putusan, bahkan memasukkan orang ke dalam hukuman kekal sampai selama-lamanya. Tapi sebagai Bapa yang telah mengampuni dosa kita, dia menghajar kita walaupun kita tidak dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau kita salah, kita mesti bertobat. Kita mesti mengaku dosa. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau ada dosa yang saudara lakukan, mari bertobat, minta dibasuh oleh darah Yesus, dan tinggalkan perbuatan sia-sia. Karena Tuhan izinkan kesulitan masalah datang untuk mengoreksi kita. Kalau kita sombong, kalau kita tidak menghargai orang lain, Tuhan izinkan masalah-masalah datang supaya kita lebih manusiawi, bahkan lebih ilahi, saudara. Nah, pengajaran itu diberikan untuk kebaikan anak-anaknya, bukan untuk membinasakan kita. Sehingga seharusnya penghajaran dari Tuhan itu diterima dengan rasa syukur. Inilah yang disadari oleh Daud. Dalam Mazmur 119 ayat 67 dia berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketika jalannya nyaman, serong dia. Ya, hidup nggak bener, disentil sama Tuhan. Akibatnya, aduh sadar, iya saya salah. Balik lagi pada jalan benar, supaya tidak binasa selama-lamanya. Bukankah Tuhan baik? Saudara, kadang-kadang kita udah diberkati, lupa sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan masalah datang, kita balik lagi kepada Tuhan. Saya ingat satu cerita, satu kali ada seorang pekerja bangunan
yang sudah naik ke bagian atas mau menyemen, tapi ternyata dia lupa membawa sendok semennya. Jadi kemudian kalau dia turun, dia rasa males, dia teriak-teriak sama temennya yang ada di bawah. Tapi karena lingkungan lagi rame, temennya yang di bawah itu nggak denger. Dia teriak, tolong lemparkan itu sendok semen kepada saya. Nah karena udah diteriakin berapa kali nggak denger, dia ambil uang di sakunya, ada uang logam. Dia lempar ke bawah. Temennya di bawah lihat, kok ada duit ya? Dia ambil. Dia masukkan kantong. Loh, temen yang di atas nggak diperhatikan. Dia ambil lagi uang logam yang lain yang lebih besar nilainya. Dia lempar lagi. Dilihat di pasir, kok ada uang lagi ya? Kata yang di bawah. Dimasukkan lagi. Lumayan buat nambah beli tempe nanti makan siang katanya. Kesel yang di atas. Dia ambil itu semen adukan. Dia lempar untuk kali yang ketiga. Sekarang kena kepalanya. Langsung lihat ke atas ini orang. Kurang ajar ya. Kenapa kamu lempar saya? Yang di atas bilang, ini lemparanku yang ketiga tahu. Lemparan 1 dan 2 aku lempar pakai uang. Kenapa kamu tidak memperhatikan ke atas? Oh, karena enak dilempar sama duit, saudara sekalian. Dilempar sama batu semen, nggak enak, jadi lihat ke atas. Kadang-kadang Tuhan menghujani kita dengan berkat. Kita lupa diri. Dan ketika ada masalah datang, itu menarik perhatian kita untuk kembali kepada Allah. Saya teringat dari seorang pengusaha di Jakarta. Karyawannya ratusan saudara-saudara berkembang, tapi sejak diberkati nggak ke gereja, nggak doa, lupa diri, hidup dalam dosa. Sampai satu kali Tuhan izinkan mitra dagangnya itu licik, dia ambil keuntungan, dia kabur ke luar kota. Wah, orang ini terpaksa harus jual rumahnya, jual mobilnya, pindah ke gang sempit, hampir bunuh diri saudara-saudara. Karena apa? Hutang begitu banyak. Tetapi untunglah ada seorang teman mengajak dia kembali ke gereja. Dia nangis sama Tuhan, dia bertobat sama Tuhan. Lalu kemudian sedikit demi sedikit Tuhan memulihkan usahanya. Sekarang dia lebih diberkati daripada sebelumnya. Dan dia nggak mau lupa sama Tuhan. Setiap saat diadakan persekutuan doa singkat sebelum mereka memulai pekerjaan. Kenapa? Karena Tuhan berbuat baik. Jangan sampai melalui pekerjaan yang tampaknya hebat itu, dia lupa Tuhan dan akhirnya dia kehilangan hidupnya. Dia binasa selama-lamanya. Tapi biar kita selalu percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala perkara untuk mengoreksi kita, untuk kebaikan kita. Nah yang kedua bukan hanya untuk mengoreksi, tapi juga untuk memurnikan kita. Ayat 10 tadi dikatakan dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11 memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada buah kebenaran, ada kekudusan yang Tuhan munculkan melalui kesulitan. Maliahi 3 ayat 3 juga berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, kita tadi sudah melihat bahwa hukuman dosa telah dibayar oleh Yesus. Roma 8 ayat 1 tadi berkata tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang berada dalam Kristus. Ya, tetapi dosa itu telah merusak sifat kita, mengotorkan hati kita, merusak gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Itulah yang harus diperbaiki kembali, itulah yang harus dimurnikan. Sehingga dalam Roma 8 ayat 28 dan 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Oh, ayat ini sangat menyenangkan sekali. Karena kita pikir kebaikan artinya rumah besar, uang banyak, sehat, semuanya nyaman. Padahal yang dimaksudkan Allah bekerja mendatangkan kebaikan di ayat 28 langsung dijelaskan pada ayat 29.
supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan dengan tujuan rohani, supaya karakter kita menjadi seperti Kristus. Dan untuk karakter kita menjadi seperti Kristus, Allah bisa mengizinkan kesulitan-kesulitan datang yang menurut kacamata kita tidak baik, tapi menurut kacamata Tuhan itu baik. Untuk memurnikan kita agar kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi baik itu bukan berarti kaya, makmur, tetapi juga proses Tuhan. Melalui dapur kesengsaraan kita disinggung, kita digosipkan orang. Tapi karakter kita dibentuk. Nah itu kebaikan. Agar karakter kita seperti Kristus. Saya ambil contoh kerang misalnya. Binatang yang refleksnya kurang cepat. Sehingga setiap kali dia membuka rumahnya begitu, kalau ada pasir, aduh sakit. Dia baru menutup. Kalau dia buka lagi, masuk pasir yang lain, aduh sakit, dia baru nutup. Tapi setiap kali dia merasa sakit, dia mengeluarkan satu cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Dan cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal, lebih besar, dan itulah yang diambil orang. Sebutir mutiara. Jadi apa itu sebutir mutiara? Hasil tangisan seekor kerang. Memang pada waktu pasir itu datang, itu kan tidak baik secara manusia. Tetapi tujuannya adalah memurnikan, menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik pada akhirnya. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan penghajaran, penderitaan, itu kekal. Tujuannya kekal. Penderitaan singkat saja waktunya. Tapi melaluinya Allah menyediakan orang-orang Kristen untuk keadaan kekal yang tanpa cacat di hadapan Dia dan bernilai tinggi. Kalau misalnya di sini ada tanah liat yang kemudian diproses, diolah menjadi guci yang bagus oleh tangan seorang penjunan. Tapi waktu dia lihat kok enggak seperti yang dia harapkan. Dibanting lagi tuh guci, saudara. Diinjak-injak lagi. Bahkan kalau ada mungkin kerikil kecil dibuang. Oh, diproses lebih sakit. Tujuannya apa? Supaya akhirnya dibentuk ulang menjadi guci yang bernilai dan mahal harganya. Atau kalau di sini ada sekeping baja yang katakan saja harganya Rp200.000. Kalau itu dijadikan tapal kuda, kita bisa jual lebih mahal, Rp500.000. Tapi kalau baja itu diproses menjadi pisau lipat yang eksklusif, kita bisa jual Rp750.000 misalnya. Tapi kalau sekeping baja itu diproses lebih lama, lebih sakit, lebih rumit, lebih sulit, menjadi arloji yang mereknya Rolex, harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Prosesnya menyakitkan, tetapi tujuannya memurnikan kita lebih berharga. Oh saudara, kalau ada yang lagi disinggung oleh orang, mungkin kau lagi berantem sama mertuamu, sama menantumu, dengan suami atau istri, dengan adik atau kakak, ingat, Tuhan ingin agar karakter saudara yang dibentuk menjadi lebih mengalah, mau berdamai, mendoakan orang yang bersalah, mengasihi mereka dan membalas yang jahat dengan yang baik. Dan kalau saudara tahu bahwa kesulitan penderitaan dilakukan dengan tujuan memurnikan kita, kita harus memberikan respon yang positif supaya karakter kita menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat kita berbuah lebat. Ayat 11 tadi dari Ibrani 12 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada buah kehidupan yang muncul, hidupnya lebih benar. Ada buah roh yang tampak. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apa cirinya kita adalah murid Yesus? Berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Alkitab berkata bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara, kita harus berbuah sehingga menjadi berkat lebih banyak kepada orang-orang lain, karena kita tidak lagi mementingkan diri tetapi mau melayani banyak orang. Nah, saya perhatikan orang-orang yang dulu pernah mengalami kesulitan, penderitaan, ketika dipulihkan oleh Tuhan, dia juga memiliki beban untuk menolong orang-orang dalam kondisi seperti itu. Karena dia bisa bersimpati, bahkan berempati, turut rasa. Karena dulu saya pernah mengalami itu. Sekarang setelah saya ditolong, saya juga mau melayani orang-orang yang menghadapi masalah itu. Misalnya orang yang pernah hidup di emperan toko, begitulah. Ketika akhirnya dia diangkat Tuhan, diberkati, jadi pengusaha yang sukses, jadi orang yang berhasil, dia akan memperhatikan anak-anak jalanan, memberikan makanan kepada mereka, memberikan pakaian atau rumah singgah. Karena apa? Dulu dia pernah ditolong di sana. Jadi Tuhan mengizinkan kesulitan yang dulu mungkin kita pernah alami sebagai modal atau bekal kita untuk berbuat baik kepada orang yang kurang beruntung, karena kita pernah mengalami, merasakan hal-hal yang semacam itu. Ada orang yang bertobat dari narkoba sekarang jadi hamba Tuhan yang seringkali datang ke panti rehab, datang menginjili orang-orang yang masih terikat narkoba, sehingga mereka akhirnya bisa ditolong karena pengalaman masa lalu yang juga mirip, yang kemudian orang ini diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada kondisi yang tampaknya tidak baik, tetapi Tuhan justru bekerja mendatangkan kebaikan supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Saya pernah menghadiri sebuah konferensi yang dilakukan oleh Billy Graham Crusade di Belanda waktu itu. Dan setiap hari ada sesi-sesi dari penginjil pengkhotbah terkenal yang sangat bagus, saudara sekalian. Dan malamnya ada KKR yang diadakan dan selalu ada kesaksian-kesaksian. Ya, kadang bintang film yang bersaksi, pemain olahraga profesional, peraih Academy Award misalnya. Ya, yang pokoknya hebat-hebat lah. Dan semua orang memberikan tepuk tangan karena mereka ternyata anak-anak Tuhan yang jadi berkat. Tapi saya ingat satu malam ada seorang wanita yang bernama Joni Eareckson Tada maju ke panggung, didorong dengan kursi rodanya. Rupanya dia dulu adalah atlet lompat indah, tetapi waktu dia terjun latihan di pinggir sebuah pantai, dia nggak terlalu memperhatikan, airnya agak surut, sehingga waktu dia jatuh ke sana, maka dia koma. Dan berbulan-bulan ada di rumah sakit, dan setelah pulih pun dia tidak bisa menggerakkan seluruh badannya, hanya bagian kepalanya saja, ya. Lehernya masih bisa digoyang, tapi selanjutnya mati. Dia sudah berdoa supaya mujizat terjadi, tapi tetap dia dalam kondisi semacam itu. Tetapi imannya mulai bangkit, dia sekarang ini menjadi penulis buku rohani, menjadi pelukis. Dia pakai melukis itu digigit, menggigit kuasnya dengan giginya, dan dia mulai melukis. Dan kalau dia harus menandatangani, tanda tangannya itu tulisannya PTL, Praise the Lord. Dan dia bilang, apapun yang terjadi, saya mau katakan, Tuhan Yesus baik. Saya lihat saudara, ketika para pesaksi lain menyampaikan kesaksian, orang bertepuk tangan. Tapi waktu dia bersaksi, semuanya nangis. Karena apa? Kondisi seperti itu di kursi roda. Kok dia bisa bilang bahwa Tuhan itu baik? Dan saya ingat Billy Graham pada masa hidupnya sangat sering mengajak Joni Eareckson Tada untuk memberikan kesaksian. Karena tujuan dari Tuhan mengizinkan kesulitan adalah untuk membuat hidup kita bisa berbuah lebih lebat. Saya juga teringat ada hamba Tuhan namanya Richard Wurmbrand. Bertahun-tahun disiksa dan dipenjara di luar batas. Karena apa? Dia memberitakan Injil. Dan orang-orang komunisme menangkap dia. Tetapi justru di penjara dia menginjili orang, banyak orang bertobat, saudara. Richard Wurmbrand dengan banyak bekas luka di tubuhnya karena penyiksaan yang luar biasa. Pernah berdoa begini, Tuhan, kalau masih ada orang di dalam penjara yang perlu saya injili,
buka jalan agar aku masuk ke dalam penjara. Dan dia ditangkap lagi, saudara. Tapi dia bisa memenangkan lebih banyak orang di dalamnya. Oh, luar biasa. Penderitaan dialami supaya kita berbuah lebat. Tujuannya bukan untuk kenyamanan kita, tapi kerajaan sorga itu dilebarkan. Seperti pandai emas melebur api, melebur emas itu dengan api untuk memisahkan yang asli dengan emas yang palsu atau dengan logam lain yang kurang mulia. Sehingga mendapatkan yang terbaik. Tuhan juga ingin melalui proses yang menyakitkan, kita akan muncul lebih indah di mata Tuhan. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia, Tuhan, menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara percayalah, di balik penderitaan ada berkat rohani yang besar yang saudara akan alami. Karena kita dikoreksi Tuhan, kita diuji, dimurnikan oleh Tuhan. Dan kita juga harus berbuah lebih banyak, jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin tidak nyaman, mungkin tidak enak, tapi kalau saudara mendapatkan hikmah ini, engkau akan jadi orang Kristen yang militan, yang perkasa di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang saudara hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengajaran firman-Mu hari ini. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya mau menerima hal-hal yang nyaman dan enak bagi kedagingan kami. Tetapi kesulitan, tantangan, masalah kami mau hadapi karena Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Kebaikan artinya karakter kami menjadi serupa seperti Kristus. Hidup kami menjadi berkat lebih banyak bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami tahu kalau kami anak-Mu, Engkau menghajar kami untuk kebaikan kami, supaya kami mengambil bagian dalam kekudusan-Mu. Hamba berdoa kalau ada yang lemah, yang undur dari Tuhan, teguhkan biar kami tidak kecewa. Karena Tuhan sedang membentuk kami untuk mendatangkan kemuliaan dan kekuatan secara rohani. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.